Ngapain sih, Tat? Nyantai baik ya. Gua lagi nyusu. Asik. Susu Mau coklat lu? ya? Udah ada itu kopi susu. Ya Allah, lu lagi Jak. Gak ada gitu seharian lu ngeganggu gua. Maksud gua tuh pengen hidup tenang, nyaman. Lu lihat keindahan bendungan Karian ini. Sejuk, Indah banget sejak. ya. Wah, indah banget. Ada lu nanti banyak nanya. Udah ada aroma-aroma yang ini nih. Tapi gue mau nanya sama lu deh. Kenapa, Tat? Sekali ini aja pertanyaan lo yang berbobot. Oke. Sok. Ini kan saya kan masih muda ya. Nah, saya tuh mau nanya, kira-kira kan kita kan setiap harinya umurnya terus bertambah dan Ya, pasti kuotanya juga makin berkurang dong ya. berkurang dong. Ya, betul. Nah, kira-kira sebelum kuotanya habis, bagaimana sih kematian yang baik itu, Ustaz? Asik. Serius kan? Serius. Gue jadi takut jawabnya, Jak. Cuma lu nanya-nanya kayak begini. Jadi kematian itu hal yang pasti yang udah menjadi prerogatifnya Allah. Pasti itu akan menghadapi yang namanya kematian. Al-mautu babun wa antum dakhiluh, kata Rasulullah. Kematian itu ibaratkan pintu dan engkau akan memasuki pintu gerbang tersebut. Jadi benar kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, akan menghadapi kematian. Justru kita dipersilakan adalah mempersiapkan kematian yang benar-benar berkualitas. Lewat apa? Lewat ibadah, lewat beramal soleh, lewat menebarkan kebaikan, lewat berbaik sangka kepada orang banyak, membangun kebermanfaatan buat orang banyak. Itu kan salah satu untuk mempersiapkan kematian kita. Dan kata Rasul, orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa ketelar ini itu. Tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mempersiapkan dirinya untuk kematian. Karena kematian ini adalah hal yang pasti terjadi. Jadi persiapannya dengan ibadah gitu ya. Ibadah kan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma kadang-kadang orang zaman sekarang terlena terhadap duniawi, lupa terhadap kematian. Padahal dia tahu, dia sadar bapaknya yang makin tua akan mati. Terus dia suka berjarah kubur kepada saudara-saudaranya. Kan di lagu juga dijelaskan. Ku bertamu ke rumah barumu, tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Kan itu udah jelas. Kita kadang-kadang berziarah kubur, bertamu ke rumah baru yang bakal menjadi rumah sejati kita, yang bakal menjadi tempat terakhir peristirahatan kita. Apakah rumah itu bagus? Enggak. 2x1 ukurannya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Orang tua kita yang lebih dulu mendahului kita nggak kangen. Padahal itu kata Allah bagian sisi potret dalam hidup kita. Bahwa siklus kehidupan ini akan tetap berjalan. Bahwa setiap ada penghidupan juga ada kematian yang harus kita persiapkan. Makanya kita tuh harus mempersiapkan kematian sebaik-baiknya. Kita tuh kalau tidak mempersiapkan kematian kita secara sebaik-baiknya, memperbaiki hidup kita dari sekarang, rugi. Misalkan kita bersama orang tua kita terus, jedek, orang tua kita nggak ada, meninggalkan kita. Kita baru kerasa. Dulu kita banyak ngelawan sama orang tua kita. Dulu kita banyak menghabiskan sisa waktu bersama sama orang tua kita. Melawan, membangkang, disuruh ini itu nggak mau. Tapi ketika orang tua kita nggak ada, kita nggak bisa mengulangi waktu itu. Kenapa? Karena
pembelajaran dalam hidup kita. Kalau kita pengen bersama orang-orang yang soleh, saudara-saudara kita yang mendahului kita, kita harus juga mengisi hidup kita dengan amal-amal yang soleh. Kalau kita menjadi pendosa, akan berpisah. Misalkan orang tua kita rajin ibadah, kita pengen bertemu dengan Bapak kita di surganya Allah, kita jangan menjadi pendosa. Karena wamtadul yawma ayyuhal muzlimun, berpisahlah wahai orang-orang yang berdosa. Itu kan berpisah wahai orang-orang yang berdosa, berarti yang tidak berdosa tidak akan berpisah, pasti akan ketemu di surganya Allah. Cuma kan kadang-kadang kita tuh kadang-kadang terlena terhadap duniawi, lupa terhadap ukhrawi, yang harusnya notabene memperbaiki diri, mempersiapkan diri kita terhadap kematian. Wal tangdur nafsu ma qaddamat liqad, yang harus itu dipersiapkan, kita lupa. Padahal kita udah jarah. Ku bertamu ke rumah barumu, tak ada kamu. Secara jasa dia orang tua kita yang mendahului kita sudah tidak ada. Apa yang tertinggal? Hanya papan dan namamu. Kadang-kadang kita rindu. Mana ocehanmu wangian, wahai Bapakku yang sudah mendahuluiku, yang sudah mendahuluiku. Mana ocehanmu, mana wangian hasmu. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Kita kalau sudah ditinggalkan sama Bapak kita, sama keluarga kita yang sudah mendahului kita, boro-boro kita bisa berpelukan, boro-boro kita bisa saling tabok, nggak bisa. Yang ada rindu ini terlalu jauh. Allah ngasih saran kepada kita, kirimi keluargamu yang sudah meninggalkan kamu dengan bisiril Fatihah, dengan membaca Al-Fatihah. Itu kenapa kita tuh harus belajar bahwa setiap ada penghidupan, ada sesi kematian. Setiap ada yang dilahirkan, pasti ada yang meninggal. Bayi yang lahir, nyawa yang hilang, setiap insan semua telah dituliskan. Burung yang terbang, ikan berenang karena Allah. Semuanya itu karena Allah. Jadi kita hargai siklus itu, mempersiapkan diri kita terhadap kematian. Bahwa kematian itu akan disiapkan oleh Allah. Bagaimana kita beramal soleh sebaik-baiknya. Kalau engkau ingin menjemput janahnya Allah, beramal solehlah dengan mukhlis. Dan ingat, jangan pernah mengharap surga dari Allah. Karena kita mati belum tentu masuk surganya Allah. Walaupun kita beramal soleh. Lo kok bisa? Niatkanlah beribadah dengan rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Jak. Gitu ya. Jadi sedikit tercengang saya nih. Harus. Karena umur kita makin bertambah, di sananya makin berkurang. Ada tuh ungkapan selamat panjang umur, sehat sentosa, bukan panjang umur. Selamat berkurang umur. Iya. Semakin bertambah umur kita, pada hakikatnya semakin berkurang umur kita, Jak. Jatah kita 60 misalkan ya. Kita udah nginjek ke 49, berarti tinggal 12. 11. Ngurang apa nambah? Ngurang. Makanya jangan berlea-lea di dunia. Ya, gitu ya, Jak. Ya, oke. Oke. Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.